Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya dan Bu Heni akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Dengan kasus yang pertama, seorang teman sejawat sedang bercerita tentang permasalahannya mengenai PTK yang tidak diterima oleh tim PAK. Guru tersebut mengungkapkan bahwa PTK yang diajukan itu belum memenuhi syarat dalam seminarnya. Dia menyebutkan sebenarnya seminar sudah dilaksanakan, tapi hanya dihadiri oleh guru dari sekolah asal saja, sehingga tidak memenuhi syarat. Dan disarankan untuk melakukan seminar ulang yang dihadiri minimal 15 guru dan mengundang guru dari 3 sekolah lain yang satu jenjang. Kemudian, guru tersebut untuk melakukan seminar ulang dan mempunyai ide untuk melakukan seminar di MGMP. Dia ingin berdiskusi tentang solusi terbaiknya untuk menyelesaikan masalahnya. Silakan Bu Heni sebagai coach dan saya sebagai coach. Ya, selamat siang Bu Daria. Ya, apakah Bu Daria ada waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Heni. Oh, silahkan. Kebetulan saat ini saya juga tidak ada kegiatan, Bu. Ya, mohon maaf ya Bu mengganggu waktu Bu Daria. Oh, tidak apa-apa, Bu. Jadi bagaimana ya Bu Heni? Ini Bu, saya mau diskusi dengan Bu Daria. Oh, silakan. Dengan senang hati. Kira-kira Bu Heni mau mendiskusikan tentang topik apa ya? Ini Bu, saya punya masalah yang terkait dengan PTK saya itu sampai sekarang belum bisa diterima oleh tim PAK Kabupaten. Oh, walah. Jadi masalahnya Bu Heni itu terkait tentang PTK yang belum diterima oleh tim PAK ya gitu Bu ya? Iya, betul Bu. Baiklah, kira-kira nanti dari hasil diskusi kita ini, apa harapan Bu Heni? Harapan saya itu bisa menemukan solusi atau cara bagaimana caranya biar PTK saya itu bisa diterima oleh tim PAK, Bu. Baiklah Bu, jadi Bu Heni ingin mencari strategi supaya PTK Bu Heni itu segera diterima dan dinilai oleh tim PAK gitu ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Ngomong-ngomong nih Bu Heni, kalau boleh tahu ya, apa sih yang Bu Heni sudah lakukan sebelumnya supaya PTK Bu Heni itu bisa diterima oleh tim PAK? Ya. Pada tahun kemarin 2022, saya itu membuat PTK pembelajaran kelas 9. Nah, pada tahun yang sama saya itu ada verifikasi pak tahunan dan PTK yang saya buat itu saya masukkan ke daftar usulan PAK. Dalam prosesnya, ternyata PTK saya belum bisa diterima oleh tim Pak Kabupaten dengan alasan katanya harus dilengkapi dengan kegiatan seminar yang dihadiri oleh minimal 15 guru dari 3 sekolah yang satu jenjang. Oh, begitu ya. Jadi sebenarnya Bu Heni itu sudah membuat PTK dan sudah mengajukan ke tim PAK gitu ya Bu ya? Iya Bu. Namun Iya Bu. terkendala proses seminar yang belum memenuhi syarat gitu. Iya Bu. Jadi saya diminta untuk melakukan seminar lagi, padahal saya dulu kan sudah melakukannya di sekolah. Memang katanya persyaratannya belum terpenuhi sehingga PTK saya masih ditolak gitu Bu. Oh, jadi persyaratan yang seperti apa sih Bu Heni yang diminta oleh tim PAK? Persyaratannya katanya kegiatan seminar yang dihadiri oleh minimal 15 guru dan berasal dari 3 sekolah
dalam jenjang yang sama. Oh, berarti Bu Heni harus seminar lagi ya dengan dihadiri oleh minimal 15 guru dan berasal dari 3 sekolah dalam jenjang yang sama. Begitu ya, Bu? Betul, Bu. Itulah masalahnya. Karena untuk mengadakan seminar itu tidak mudah, Bu. Harus mempersiapkan banyak hal, dari persiapan proposal, materi seminar, properti, terus menghimpun teman-teman dari sekolah lain, terus mendatangkan narasumber, dan juga akomodasinya, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Lantas seminar yang sudah Bu Heni lakukan dulu, sudah berapa orang yang menghadirinya? Sekitar 20 guru, tapi dari guru SMP 40 Jemi semua. Mengapa Bu Heni tidak mengundang sejumlah 15 guru dari sekolah lain? Sebenarnya sudah, Bu. Tapi karena mungkin mereka banyak yang berhalangan, sehingga yang hadir itu hanya dari sekolah saya saja. Ya, menurut saya yang penting kan dulu itu sudah dihadiri lebih dari 15 peserta. Ternyata harus dari 3 sekolah lain. Jadi sebenarnya seminar itu sudah dilaksanakan ya Bu. Hanya saja jumlah belum memenuhi persyaratan penilaian PTK. Lalu masalah tersebut Bu Heni, kira-kira nih Bu Heni ada ide tidak untuk melaksanakan seminar ulang yang sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh tim PAK? Berdasarkan pengalaman kemarin, ya saya sekarang punya ide, Bu. Sepertinya melalui kegiatan MGMP akan saya coba, Bu. Kenapa dulu saya kok tidak punya kepikiran ke situ ya? Selama ini saya kok fokus pelaksanaan seminar itu hanya di sekolah. Padahal pada kegiatan MGMP itu kan malah dapat dihadiri oleh puluhan sekolah baik negeri maupun swasta. Pesertanya pun mungkin bisa melebihi dari 50 guru. Nah, itu ide yang sangat bagus. Mungkin harapan dari TPAK agar forum kegiatan MGMP diberdayakan supaya dapat dijadikan sebagai pengembangan bagi guru-guru yang lain gitu ya Bu ya, khususnya Benar, dalam penulisan karya ilmiah. benar sekali, Bu. Selama ini, menurut saya, forum MGMP khususnya Bahasa Indonesia itu jarang sekali dimanfaatkan untuk kegiatan seminar PTK. Hanya sebatas penyampaian informasi sekitar pembelajaran, materi, dan penilaian. Nah, setelah ini Bu Heni kan habis cerita. Sekarang bagaimana perasaan Bu Heni? Ya. Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, kepikiran terus dengan masalah ini yang akibatnya saya itu berhenti tidak menyelesaikan perbaikan PTK saya tersebut. Lalu apa yang membuat Bu Heni merasa tidak atau kurang nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu karena ingin sekali mengajukan PTK lagi dan segera bisa digunakan. Harusnya itu sudah mengajukan kenaikan pangkat di tahun ini, Bu. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Heni, bisa direfleksikan dan mempersiapkan diri untuk mengajukan angka kredit yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Jika saya refleksikan bahwa ketika membuat PTK, prosedur pengusulan PIKI harus sesuai dengan buku 4 ya, Bu. Nah, sekarang kan Bu Heni sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa nih yang Bu Heni rencanakan
rencanakan untuk kedepannya? Saya berniat mengadakan seminar ulang dalam forum kegiatan MGMP. Sekalian berbagi ilmu tentang penulisan karya ilmiah pada rekan sejawat di MGMP Bahasa Indonesia, Bu. Baiklah Bu Heni, kira-kira apakah ada hal-hal yang akan dilakukan oleh Bu Heni? Saya juga akan mengajak teman-teman untuk mengikuti seminar dan membuat PTK. Di samping itu, saya juga akan mendokumentasikan PTK di perpustakaan sekolah yang berguna ketika ada PKKS dan akreditasi sekolah. Wah, bagus sekali rencana Bu Heni. Lalu bagaimana dengan manfaat PTK bagi guru yang lain? Sebenarnya bagi guru manfaatnya itu banyak, Bu. Bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di depan kelas. Bisa untuk mendiagnosis masalah-masalah pembelajaran yang muncul. Terus bisa juga memecahkan masalah khususnya pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan siswa. Manfaat pembuatan PTK ternyata banyak sekali ya Bu ya, dan sangat menginspirasi bagi guru lain, termasuk saya juga gitu Bu. Betul Bu, sekarang saya merasa lega karena sudah menemukan solusi yang tepat untuk berkelanjutan pengajuan usulan kenaikan pangkat. Syukurlah Bu, sekarang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Heni rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Bu Heni lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, PTK bisa dijadikan acuan saya dalam mengajar di kelas. Jika ada permasalahan dengan pembelajaran saya, dan bisa dijadikan panduan bagi guru yang lain untuk ketika mengalami permasalahan yang sama. Lalu dukungan apa sih yang dibutuhkan Bu Heni untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat yang serumpun dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan rekan sejawat yang lain untuk mencoba membuat PTK, Bu. Nah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Semoga dapat segera terwujud ya. Kira-kira kesimpulan apa ya yang Bu Heni berikan untuk masalah Ya, ini? ya, amin. Terima kasih ya Bu atas waktunya mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga proses penyusunan PTK ini bisa menginspirasi teman-teman di sekolah, baik di sekolah saya maupun di sekolah yang lain yang membutuhkan. Amin juga ya Bu ya. Sama-sama Bu Heni. Semangat dan sukses Bu Heni. Tetap semangat. Terima kasih Bu. Salam sehat, bahagia selalu. Sama-sama. Salam sehat kembali. Demikianlah untuk coaching yang pertama. Selanjutnya pada praktek yang kedua akan disampaikan oleh Bu Heni. Terima kasih. Ya. Monggo Bu Heni. Nggih, matur nuwun Bu Daria. Untuk kasus yang kedua, di sini seorang teman sejawat bercerita tentang kurangnya antusias murid-murid mengikuti pelajaran. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Kemudian guru tersebut ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Di sini nanti saya sebagai coach dan Bu Daria sebagai coachee. Bisa dimulai Bu Daria? Bisa. Ya. Monggo. Terima kasih Bu Heni. Bu Heni, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik Bu Daria, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Heni, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang
saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas juga hanya sekitar 50% dalam setiap kelasnya. Nah, menurut Bu Daria, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya sih mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang tentang siswa yang kurang antusias, Bu. Biar dia senang dengan pelajaran yang saya ajarkan. Itu, Bu. Menurut Bu Daria, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu lebih antusias ketika menerima pelajaran di kelas, Bu? Menurut saya sih murid-murid pasti menginginkan pembelajaran saya yang asik, menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan. Pembelajaran harus terpusat pada murid, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking, ataupun game, supaya pembelajaran lebih menarik sehingga murid lebih antusias lagi untuk mengikuti pembelajaran saya, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Bu Daria, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa asyik, terus tidak bosan mengikuti pembelajaran, Bu? Saya akan mencoba dengan menggunakan model pembelajaran yang lain, yang lebih menarik dan menggunakan alat beragam yang mendukung pembelajaran saya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya ya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan sih karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu Bu. Kalau begitu, Bu Daria menggunakan sumber belajar apa ya di kelas kalau boleh saya tahu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan dan beberapa referensi buku paket yang berkaitan dengan materi yang saya berikan gitu Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu Daria? Saya pikir sih banyak Bu. Sumber belajar seperti video, YouTube, ya, artikel dari blog, atau tulisan ilmiah, jurnal di internet, atau bisa juga kita juga menggunakan aplikasi yang sedang ngetren yaitu TikTok dan Reels di IG. Nah, begitu betul. Yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang dalam mengerjakan tugasnya. Misalkan bisa menggunakan dalam bentuk video pendek ya, berdrama pendek ya, kemudian bisa dengan lagu, bisa berpuisi, berpantun, serta bisa juga dengan membuat laporan digital melalui Google Dokumen gitu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Daria.
Bagus sekali ya Bu, semoga berhasil mudah-mudahan. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat sebuah rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada siswa. Bagus sekali Bu Daria. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Daria. Terima kasih Bu Heni atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya Bu ya, amin. Amin. Terima kasih kembali. Tetap semangat dan silakan Ibu praktekkan apa yang sudah menjadi obrolan kita hari ini ya Bu Daria. Terima kasih Bu. Baik ya. Sama-sama. Sekian coaching dari saya dengan Bu Daria. Sudah ya Bu Daria? Dimatikan? Dicoba ya. Ya, tutup. Wassalamualaikum. Iya.